Pada zaman dahulu kala, ada seorang yang bernama Sangi. Dia merupakan pemburu yang handal. Sangi sangat pandai menyumpit buruan lantaran sumpitnya selalu tepat mengenai sasaran. Setiap dia pergi berburu, dia selalu berhasil membawa pulang daging babi hutan dan daging rusa hasil buruannya. Sangi tinggal di daerah aliran Sungai Mahoroy, anak Sungai Kahayan di daerah Kalimantan Tengah. Pada suatu saat Sangi berburu, sejak pagi hingga sore dia tidak berhasil menemukan seekor binatang pun untuk diburu. Keadaan ini membuatnya amat kesal, karena hari telah mulai sore ia pun kemudian pulang dengan tangan kosong. Di dalam perjalanan pulang, ia melihat air tepi sangat keruh. Ini merupakan tanda bahwa seekor babi hutan baru saja minum air di sana. Dugaannya itu diperkuat lagi dengan adanya bekas jejak kaki babi hutan. Dengan penuh harapan, Sangi mulai mengikuti jejak binatang itu. Dan benar saja, tidak jauh dari sana ia menemukan babi hutan yang dicarinya itu, namun dalam keadaan yang amat mengerikan. Sebagian dari tubuh babi hutan itu telah berada di dalam mulut seekor ular raksasa. Pemandangan mengerikan ini sangat membuat takut Sangi. Ia tidak dapat lari, tidak ada cara lain kecuali dirinya bersembunyi di balik semak-semak. Beberapa waktu telah berlalu, ular raksasa itu tidak dapat juga menelan mangsanya. Dicoba dan dicobanya berulang kali, namun ular itu selalu gagal. Dengan putus asa, akhirnya sang ular pun menghentikan usahanya untuk menelan babi itu. Kemudian, sang ular itu segera memalingkan kepalanya ke arah tempat Sangi bersembunyi. Secara ajaib, dia menjelma menjadi seorang pemuda yang tampan. Ia pun menghampiri Sangi dan memegang lengannya. Pemuda itu menggertak dan berkata kepada Sangi, "Telan babi hutan itu bulat-bulat karena engkau telah mengintip sang ular raksasa yang sedang menelan babi hutan." Dengan penuh rasa takut, Sangi akhirnya melaksanakan perintahnya itu. Ajaib sekali, ternyata Sangi mampu melaksanakan perintah pemuda itu dengan mudah sekali, seolah-olah ia merupakan seekor ular. Pemuda jelmaan ular itu berkata bahwa karena Sangi telah berani mengintipnya, sejak saat itu pula Sangi berubah menjadi seekor ular jadi-jadian. Untuk sementara engkau tidak usah risau, selama engkau dapat merahasiakan kejadian ini engkau akan tetap dapat mempertahankan bentuk manusiamu. Kata pemuda jelmaan ular itu kepada Sangi. Pemuda jelmaan ular itu segera menghibur Sangi dengan mengatakan bahwa nasib yang menimpa Sangi sebenarnya tidak buruk. Sebab, sejak dia menjadi ular jadi-jadian dia bukan lagi makhluk yang dapat mati sehingga ia dapat mempertahankan kemudahannya untuk selama-lamanya. Sangi terus berusaha agar rahasianya ini tidak diketahui orang-orang, termasuk kerabatnya sendiri dan anak cucunya. Dengan cara ini, ia berhasil mencapai umur 150 tahun. Namun, keadaan yang luar biasa ini menimbulkan rasa aneh dan tanda tanya besar pada anak cucu keturunannya. Mereka ingin mengetahui rahasia kakeknya agar dapat berusia panjang dan tetap awet muda. Oleh karena itu, mereka pun mulai menyerang kakek mereka dengan berbagai pertanyaan. Karena terus-menerus didesak, Sangi pun terpaksa membuka rahasianya yang tentunya sudah melanggar larangan berat itu. Sebagai akibat karena melanggar pantangan, sedikit demi sedikit tubuhnya berubah menjadi seekor ular raksasa dan perubahan wujudnya itu diawali dari kakinya. Sadar akan keadaan naasnya ini, Sangi pun menyalahkan anak cucunya sebagai penyebab nasib buruk yang menimpanya. Dalam keadaan geram, dia mengutuk keturunannya dalam waktu singkat akan mati seluruhnya dalam pertikaian di antara sesamanya. Sebelum Sangi menceburkan dirinya ke dalam Sungai Kahayan untuk menjadi penjaganya, dia sempat mengambil harta pusakanya yang disimpan di dalam guci Cina yang besar. Harta pusaka yang berupa kepingan-kepingan emas itu lalu disebarkannya ke dalam air sungai. Sambil menyebarkan emas itu, ia pun mengucapkan kutukan yang berbunyi, "Bagi siapa yang berani mengambil emas di daerah aliran sungai ini akan mati tak lama setelah itu, sehingga hasil emas dulangannya akan dipergunakan untuk mengupacarakan kematiannya." Penduduk setempat percaya bahwa kisah ini pernah terjadi. Kepercayaan mereka itu diperkuat karena di daerah mereka ada anak Sungai Kahayan yang bernama Sungai Sangi. Menurut kesaksian orang yang sering berlayar dengan biduk atau perahu bermotor, mereka pernah melihat seekor ular raksasa.
Kepala ular memiliki ukuran sebesar drum minyak tanah. Ular raksasa itu mereka lihat samar-samar di atas bongkahan batu sungai pada bulan purnama di musim kering. Selain itu, hingga saat ini orang-orang di sana tidak ada yang berani mengambil emas yang katanya sebesar biji labu kuning dan banyak terdapat di sana.